Supporter dan netizen Vietnam kecewa, timnasnya hanya menang 1-0 atas timnas Indonesia yang berisi skuad tim muda di Piala AFF 2024 ini. Shin Tae-yong ungkap penyebab timnas Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024. Skuad timnas Indonesia dilibas Vietnam, Ronaldo Kuate kecewa, tapi sangat yakin lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Meski tumbang di markas Vietnam, PSSI yakin dengan peluang timnas Indonesia capai semifinal Piala AFF 2024 tetap terbuka. Padahal menang atas timnas Indonesia, tapi skuad timnas Vietnam tetap mendapatkan kritik keras dan pedas. Bahkan, kritik itu datang dari pendukung dan netizen mereka sendiri. Akun X media sosialnya timnas Vietnam dipenuhi banyak komentar yang bernada negatif. Vietnam dengan skuad utamanya bermain melawan Indonesia U22 terasa susah sekali. Alhamdulillah, sebelum Piala AFF 2024, timnas Vietnam sempat mengalami kekalahan berat 0-3 dari timnas Indonesia. Netizen Vietnam pun tampak tak melupakan kekalahan itu. Mereka belum puas dengan kemenangan 1-0 yang diraih timnas Vietnam atas timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Apalagi setelah melihat tim Garuda tanpa diperkuat banyak pemain inti, hanya pemain muda U22. Bermain melawan tim junior Indonesia saja, malah seperti ini, kocar-kacir nggak karuan. Jika bermain dengan tim utama mereka, kita bisa dibobol 3 gol lagi. Alhamdulillah, timnas Indonesia akan langsung segera balik kembali ke kandang. Karena, mereka akan segera menjalani laga terakhir di grup B Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan menjamu timnas Filipina. Laga itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu tanggal 21 Desember tahun 2024. Kemenangan atas timnas Filipina bisa mengantarkan timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Tapi kalau sebaliknya, yaitu kalah, wallahu a'lam. Timnas Vietnam meraih kemenangan 1-0 atas timnas Indonesia dalam lanjutan grup B Piala AFF 2024. Kemenangan itu diraih di hadapan publik Puto Provincial Stadium. Nguyen Quang Hai mencetak satu-satunya gol kemenangan timnas Vietnam, dengan tendangan kaki kiri yang sangat keras. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap penyebab timnya kalah 0-1 dari Vietnam di laga lanjutan grup B, Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Vietri, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Tak bisa dipungkiri, Shin Tae-yong mengatakan perbedaan kelas antara pemain muda timnas Indonesia dan pemain senior timnas Vietnam menjadi faktor utamanya. Shin Tae-yong mengucapkan, selamat kepada timnas Vietnam dan pelatih Kim Sang-sik, atas kemenangan hari ini. Skuad timnas Indonesia hari ini diperkuat banyak pemain muda. Jelas sekali, dalam pertandingan kali ini adanya kesenjangan antar pemain, khususnya dalam hal pengalaman dan usia. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap mengapresiasi perjuangan yang diberikan skuad Garuda Muda. Shin Tae-yong menilai para pemain muda timnas Indonesia menunjukkan semangat juang yang tinggi. Para pemain muda kami melakukan yang terbaik secara mental dan telah menjalankan instruksi dari saya dengan benar. Akibat kekalahan ini, timnas Indonesia yang telah menjalani 3 pertandingan turun ke posisi 2 klasemen sementara grup B, dengan 4 angka. Timnas Indonesia terpaut 2 poin dari Vietnam di puncak klasemen, tim yang baru memainkan 2 pertandingan itu. Andaikan jika finish di posisi 2 grup B, timnas Indonesia akan lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sesuai regulasi yang berlaku, tim peringkat 1 dan 2 yang lolos ke babak 4 besar ajang 2 tahun sekali ini. Shin Tae-yong pun optimis, timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 kali ini. Timnas Indonesia otomatis lolos ke semifinal jika menang atas Filipina di matchday pamungkas grup B Piala AFF 2024, Sabtu tanggal 21 Desember tahun 2024.
Meski kalah dari timnas Vietnam, saya tetap akan mempersiapkan diri untuk semifinal Piala AFF 2024. Saya yakin kami akan melaju ke babak selanjutnya. Amin. Penyerang timnas Indonesia, Ronaldo Kuateh, merasa kecewa karena tim Garuda harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Vietnam dalam pertandingan lanjutan grup B Piala AFF 2024. Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan dengan skor tipis 0-1 dari Vietnam pada matchday ketiga grup B Piala AFF 2024. Gol yang membobol gawang timnas Indonesia terjadi pada menit ke-78 setelah tim Garuda terus mendapatkan tekanan selama 90 menit pertandingan berlangsung. Nguyen Quang Hai adalah pemain yang berhasil menjadi momok yang agak menakutkan bagi timnas Indonesia. Sementara itu, Ronaldo Kuateh baru mendapatkan kesempatan bermain pada menit ke-80. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memasukkannya untuk menggantikan Raihan Hanan. Setelah pertandingan berakhir, Ronaldo Kuateh menyampaikan pandangannya. Ia menyebut bahwa Shin Tae-yong meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik saat melawan Vietnam. Kami sedih, gagal menang di sini. Tetapi, saya pikir tim bermain sangat baik. Mereka bertarung, walau akhirnya kami tidak mampu memenangkan pertandingan. Kami sangat kecewa dan sedih. Pelatih berkata, pertama-tama, kita menginginkan kemenangan. Kita datang ke sini untuk menang. Pelatih bilang, kita harus bertarung, jangan takut. Ronaldo Kuateh tetap optimis mengenai kesempatan timnas Indonesia untuk melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Meskipun tantangan yang dihadapi tidak mudah, keyakinan Ronaldo tidak goyah. Timnas Indonesia masih memiliki satu pertandingan tersisa, yaitu melawan timnas Filipina. Pertandingan ini akan menjadi penentu nasib mereka di grup B Piala AFF 2024. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024. Pertandingan ini sangat penting karena akan menentukan posisi akhir timnas Indonesia di grup tersebut. Oleh karena itu, persiapan yang matang dan strategi yang tepat sangat dibutuhkan oleh tim. Tim bermain sangat baik, bertarung dengan baik. Tetapi, kami kecewa dengan hasilnya. Ronaldo Kuateh menegaskan, kami masih punya kesempatan lolos untuk ke semifinal Piala AFF 2024. Kami harus fokus. Saya pikir kami bisa mengalahkan Filipina. Ketua Umum Asosiasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, Bapak Erick Thohir, yakin dengan peluang timnas Indonesia mencapai semifinal Piala AFF 2024, meski baru saja dikalahkan Vietnam. Sebenarnya strategi cukup bagus, kecolongan di ujung-ujung juga. Kita tahu pemain keletihan, karena waktu yang pendek setelah berlaga dengan Laos kemarin, belum lagi perjalanan dari Indonesia ke Vietnam, sangat menguras tenaga dan pikiran. Sementara itu, Vietnam punya waktu yang sangat panjang untuk berlaga menjamu timnas kita, latihan yang maksimal dan juga stamina yang prima. Tapi melihat kondisi sekarang, mudah-mudahan kita masih bisa lolos. Laga melawan Filipina bisa kita menangkan. Tapi kembali lagi, kita harus serius. Dari 3 laga ini, kita sudah tahu komposisi terbaik, skema terbaik. Mudah-mudahan nanti melawan Filipina kita tidak melakukan kesalahan seperti melawan Laos kemarin. Erick Thohir menyayangkan kegagalan Garuda mencuri poin pada laga Vietnam melawan timnas Indonesia. Meski begitu, dia melihat ada sisi positif dari penampilan skuad Garuda kita. Kelihatan Vietnam juga putus asa, dengan pemain senior melawan anak-anak muda, kita bisa mengimbangi. Tapi sangat disayangkan, kita kebobolan di babak kedua, tapi gak apa-apa, kita harus optimis, jangan baper, kita libas Filipina besok.